dua populasi. Nah, ini adalah parameter terakhir yang akan kita pelajari ya, itu adalah simpangan baku dan juga ragam. Jadi teman-teman, untuk menguji ragam dan simpangan baku itu kita menggunakan satu statistik uji yang sama. Ya, nanti bedanya hanya dibentuk hipotesis saja. Jadi ini berlaku untuk simpangan baku dan juga ragam. Kalau nanti kita mau mengujinya ragam, maka di hipotesis 0 dan H1-nya ya, itu adalah sigma kuadrat. Oke, tapi kalau nanti mau mengujinya itu adalah menguji simpangan baku, berarti diganti dengan apa kira-kira? H0 dan H1-nya. Kalau hanya ingin menguji simpangan baku populasi, berarti yang ada di H0 H1-nya apa? Kalau ragam kan sigma kuadrat. Simpangan baku apa? Sigma aja bukan? Benar. Sigma saja ya. Sampai makan nanas, mohon maaf nih teman-teman. Ya. Jadi ini berlaku untuk ragam dan simpangan baku. Bedanya hanya di hipotesis ya, catat tuh. Ya, jadi kalau ragam nolnya adalah sigma kuadrat lebih kecil atau sama dengan nanti nilainya berapa ya, atau lebih besar sama dengan dari nilainya berapa, atau sigma kuadrat sama dengan nilainya berapa. Satunya menyesuaikan. Kalau nanti diminta mengujinya adalah simpangan baku populasi, maka di sini notasinya sigma tanpa adanya kuadrat. Karena sigma atau simpangan baku itu kan akar dari varians. Betul, nggak pakai kuadrat sigmanya kalau untuk simpangan baku. Ya. Ingat, kalau sigma itu adalah simpangan baku. Kalau sigma kuadrat itu adalah ragam. Ya, itu pertama harus diingat. Nah, untuk statistik ujinya, teman-teman, ya, statistik ujinya kita menggunakan sebaran dari C kuadrat. Nah, notasinya seperti ini ya. Kuadratnya selalu ada dia. Jadi C kuadrat ya, atau bahasa Inggrisnya chi-square gitu ya, C kuadrat. Di mana C kuadrat ini itu diperoleh dari rumus N dikurang 1 dikali S kuadrat dibagi sigma 0 kuadrat. N ini adalah banyaknya sampel, ya. S kuadrat ini berarti apa? Ada yang tahu S kuadrat ini apa? Sampel. Apa? Simpangan baku sampel. Simpangan baku, betulkah simpangan baku S kuadrat? Ragam ya, Bu? Ragam sampel. Ragamnya sampel, Haikal, betul. Ya, jadi jangan keliru, S kuadrat ini ragam. Yang ada kuadratnya itu ragam. Perbedaannya dia punya sampel atau punya populasi. Dia punya sampel, betul. Dia adalah ragam dari sampel, teman-teman. Sigma 0 kuadrat ya, berarti dia merupakan nilai ragam ya yang hipotesiskan di sini. Bu, kalau di sini sigma berarti bawahnya diganti sigma? Enggak. Ini rumus statistik uji ini untuk sigma dan juga untuk sigma kuadrat H0-nya, teman-teman. Ya, jadi nanti kalian sesuaikan saja. Kalau sigma 0 kuadrat, misalnya kalian kan ingin mengujinya simpangan baku ya, berarti kan di sini H0-nya sebetulnya sigma kan. Nah, rumus yang diminta itu adalah sigma 0 kuadrat, berarti tinggal kuadratkan saja dari nilai yang dihipotesiskan dalam hipotesisnya. Paham ya? Jadi ini sigma 0 kuadrat berarti nilai yang ada di hipotesisnya. Kalau hipotesisnya sudah ragam berarti di sini tidak perlu dikuadratkan. Tapi kalau di hipotesisnya di sini sigma berarti kan nanti nilai di sini sigma ya, bukan sigma 0 kuadrat kan. Nah, di dalam rumus ini tinggal kalian kuadratkan nilai yang ada di H0-nya saja. Nah, si N-1 dikali S kuadrat dibagi sigma 0 kuadrat ini dia berdistribusi chi-square dengan derajat bebasnya adalah N-1. Jadi sekarang kalian bertambah satu distribusi lagi, namanya adalah distribusi C kuadrat. Oke, lihat tabelnya nanti di buku Maria F. Triola. Ya. Kita lihat bersama-sama. C square itu juga punya derajat bebas, teman-teman. Mirip sebaran T ya, ada derajat bebasnya. Derajat bebasnya nilainya adalah N-1. Bagaimana bentuk sebaran C square? Kita coba cek ke buku Maria F. Triola ya.
Oke, apakah sudah muncul bukunya? Sudah, Bu. Sudah ya. Kita lihat ciri-cirinya dari sebaran chi-square. Pertama ya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi tidak simetris. Oke, dia tidak seperti sebaran normal atau sebaran T, bentuknya tidak simetris. Jadi seperti miring ke kanan gitu ya. Ekornya ini di kanan begitu. Nah, itu pertama ya, bahwa bentuknya tidak simetris dan nilai chi-square-nya itu adalah non-negatif atau positif semua. Jadi dia ini mulai dari lebih besar dari 0, teman-teman ya. Jadi nilainya dia positif semua. Beda dengan sebaran normal, ada negatif, ada positif. Apalagi cirinya yang kedua bahwa nilai chi-square ya atau nilai chi kuadrat itu akan berbeda bergantung dari derajat bebasnya. Ya, tadi derajat bebasnya itu adalah N-1. Ini contohnya, misalnya untuk yang derajat bebasnya 10, kurva chi kuadratnya itu adalah yang warna biru. Ya. Sedangkan ketika derajat bebasnya besar, begitu ya, di sini sama dengan 20, dia lebih cenderung agak simetris gitu ya. Jadi agak turun kurvanya, lalu dia agak bergeser ke sebelah kanan. Gitu ya. Nah, jadi nilainya itu ditentukan oleh derajat bebasnya. Gitu. Di mana derajat bebasnya itu adalah N-1. Itu dulu pertama. Oke. Nah, yang kedua adalah bahwa perbedaannya dengan sebaran dari normal, gitu ya, dia nilai kumulatifnya bukan sebelah kiri, teman-teman, tapi nilai kumulatifnya sebelah kanan. Oke, kita coba cek dulu ya. Kita lihat tabel chi kuadrat ya. Nah, ini tabel chi kuadrat. Oke, degree of freedom ini derajat bebasnya. Jadi bagian baris ini, teman-teman, ini adalah nilai derajat bebasnya. Ya, sampai dengan 100 gitu, tabelnya. Lalu, bagian kolomnya ini adalah luas sebelah kanan dari titik kritisnya. Berbeda dengan Z. Kalau Z kan luasnya sebelah kiri ya, kumulatifnya. Kalau ini sebelah kanan. Oke, sekarang coba kita gambar dulu untuk teman-teman pahami ya. Jadi di sini ada nilai dari 0,995 sampai 0,005. Kita coba buka whiteboard ya untuk menggambarkan maksudnya bagaimana. Sudah terbuka whiteboardnya? Sudah, Bu. Ya, sebentar. Jadi misalnya kita punya hipotesis ya. Hipotesis 0 kita adalah ragamnya itu misalnya lebih kecil dari sama dengan ragam 0. Ini berlakunya sama ya dengan simpangan baku. Maka H1-nya itu adalah ragamnya lebih besar dari sigma 0 kuadrat. Oke, sekarang daerah penolakan H0, teman-teman. Daerah tolak H0. Kita gambar dulu. Ingat, dia nilainya positif. Oke, anggap alfanya itu adalah 5%. Sekarang, ya, oke, berarti wilayah yang diarsirnya sebelah mana daerah penolakan H0-nya? Sebelah kiri, kiri kanan, atau sebelah kanan? Sebelah kanan ya, Bu. Oke, sebelah kanan karena H1-nya lebih besar. Berarti luas yang sebelah kanan ini berapa, teman-teman, luasnya? 0,05. Bagus, Dwi. Ya, ini 0,05, teman-teman. Berarti nanti chi square yang ada di sini, titik kritisnya itu adalah chi square 0,05 dengan derajat bebasnya adalah N-1. Jadi nanti yang di tabel chi square-nya itu ya barisnya adalah N-1, bagian kolomnya
adalah 0,05. Dapat nilai chi-square-nya. Sekarang, kalau misalnya ujinya sebelah kiri, ya, H0-nya berarti sigma kuadrat lebih besar sama dengan sigma 0 kuadrat. A1-nya berarti sigma kuadrat lebih kecil dari sigma 0 kuadrat. Anggap alfanya itu adalah 5%. Oke, berarti daerah tolak H0. Oke, gambar lagi. Yang mana yang diarsir? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Kiri. 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 Oke. Ini luasnya berapa yang diarsir? 0,05. Oke, ini adalah 0,05. Ini adalah daerah tolak H0 gitu ya. Teman-teman, tabel chi kuadrat itu menghitung luas peluang kumulatifnya dari kanan. Ya, sedangkan ini daerah yang diarsirnya sebelah kiri. Paham? Berarti di sini yang kita harus cari adalah luas yang mana? Yang kanan. Luas yang sebelah kanannya. Berarti luasnya berapa? 0,95. Bagus. Berarti di sini teman-teman bukan chi-square 0,05 tapi 1 dikurang alfa atau sama dengan chi-square 0,95 dengan derajat bebasnya itu sama dengan n minus 1. Ya, seperti ini. Jadi nanti bagian barisnya di tabelnya itu adalah n-1, di bagian kolomnya bukan 0,05 tapi 0,95 atau 1 minus alfa. Kalian dapatkan nilai square-nya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Ya. Sekarang kalau kita dua arah, coba ya. Jadi H0-nya itu adalah sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat. H1-nya sigma kuadrat tidak sama dengan sigma 0 kuadrat. Alfanya adalah 5%. Oke. Oh, sorry. Daerah tolak H0. Ya. Kembali lagi kita gambar gitu ya. Nah, berarti yang diarsir sebelah mana? Kanan kiri. Kanan kiri. Oke, ini kita arsir. Ini juga kita arsir. Sekarang ya, berarti luas yang sebelah kiri dan luas sebelah kanannya berapa? 0,025. Bagus, Leskia ya. Karena kita ada dua arah, maka alfanya harus dibagi dua, teman-teman. Itu adalah 0,025. Sekarang pertanyaan saya, yang luasnya 0,025 yang mana? Dua-duanya tadi, betul ya. 0,025 ini 0,025. Sekarang saya tanya, yang titik sebelah kanan, ini chi-square berapa luasnya? 0,025. Oke, 0,025 derajat bebasnya adalah n-1 ya. Berarti yang luas sebelah kiri ini chi-square berapa? 0,025 juga. 0,75. 0,95. Ayo. Tadi udah ada yang menyebutkan tapi kurang satu angka. Tadi menyebut 0,975. Iya, betul. 0,975. Ingat, dia luasnya kumulatif kanan. Luas yang diarsir di sini 0,025, teman-teman. Berarti luas seluruhnya 1 ya, 1 dikurang 0,025, 0,975 atau derajat bebasnya sama dengan n-1.
Ini wilayah tolak H0. Ya. Ini wilayah tolak H0. Ini wilayah terima H0. Berarti nanti kalian lihat di tabelnya itu ada 2 nilai. Ya, pada derajat bebas yang sama, berarti titik kritis yang sebelah kanan itu kolomnya adalah 0,025. Untuk yang sebelah kiri ini, nilai titik kritis yang sebelah kiri ini nilai kolomnya adalah 0,975, teman-teman. Nah, ini ada perbedaannya dengan tabel-tabel sebelumnya yang sudah kita pelajari. Jadi harus hati-hati karena dia bentuk sebarannya tidak simetris, gitu ya. Oke, sampai sini berarti bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Sekarang kita kembali lagi ke materinya. Oke. Nah, itulah mengapa di sini ya bentuk penolakan H0-nya seperti ini. Jadi kalau dia satu sisi, baik yang lebih besar atau yang lebih kecil begitu ya. Oke, yang lebih besar tadi luasnya kan sebelah kanan alfa ya. Berarti dia kalau lebih besar dari C kuadrat alfa, maka kita tolak H0. Kalau dia yang sebelah kiri ya, karena sebelah kiri yang diarsir tapi luas di tabelnya itu adalah sebelah kanan, maka di sini lebih kecilnya bukan dari C kuadrat alfa tapi C kuadrat 1 minus alfa, teman-teman. Maka tadi ada 0,95 kalau alfanya 5%, karena masih satu arah, alfanya nggak dibagi 2 kan. Berarti C square 0,95. Kalau G-nya itu 2 arah ya, berarti tadi sisi kirinya adalah yang 1 minus alfa per 2, sisi kanannya adalah yang dibagi 2 saja tanpa dikurangi, karena kumulatifnya dari kanan. Nah, ini teman-teman harus ingat ya, harus paham setidaknya bentuk dari fungsi atau kurva dari C kuadratnya tadi yang baru saya jelaskan. Ya, sekarang kita coba lihat contohnya ya, kita buka di buku Maria Australia saja biar langsung bisa cek begitu. Ya, sudah muncul ya bukunya. Sudah muncul, Bu. Baik, nanti kalian coba sambil cross check, mungkin ada yang sambil buka laptop, halaman 445 ya, ini ada example 1. Jadi kita berbicara quality control dari koin, teman-teman ya. Quality control dari produksi koin. Entah ini koin apa gitu ya, pokoknya di sini suatu proses produksi koin gitu. Jadi dia katakan bahwa ya tujuan dalam bisnis dan industri itu untuk meningkatkan kualitas dari produk atau pelayanan dengan mengurangi variasi. Artinya apa? Kalau kita memproduksi koin atau baju misalnya, maka kita berharap bahwa produksi 1, produksi 2, dan baju terus menerus yang dihasilkan itu tentu yang tanpa cacat gitu ya, atau variasinya itu tidak terlalu banyak, karena gimana pun pasti akan ada error ya, namanya penjahit, mesin gitu. Mungkin ada yang satu tangannya kurang 1 cm gitu ya, atau yang satu kelebihan 1 cm misalnya. Artinya keragaman yang muncul dari setiap produk itu ya, atau keragaman yang muncul dari seluruh produk itu sebisa mungkin itu adalah seminimum mungkin, gitu kan, agar kualitasnya tetap terjaga. Nah, makanya kita berbicara quality control di sini. Ya, jadi dia berharap bahwa cacat yang dihasilkan itu seminimum mungkin. Nah, di sini dia produknya adalah produk koin, teman-teman ya. Jadi dia berharap bahwa produk yang dihasilkan oleh si mesinnya ini sebetulnya tidak terlalu berbeda antara satu koin dengan koin yang lain. Dia mengambil sampel sebanyak 37 koin, teman-teman ya. 37 koin begitu, di mana 37-nya ini ya dia memiliki rata-rata bobot begitu ya, rata-rata bobot koinnya itu adalah 2,4991 gram. Oke, dari 37 koin ini dia berat atau bobotnya itu adalah 2,4991 gram dengan standar deviasinya atau simpangan bakunya itu adalah 0,01648. Itu informasi yang pertama. Nah, lalu ada spesifikasi yang diminta, teman-teman ya. Jadi yang menentukan spesifikasinya itu disebut US Mint.
Jadi dia memberikan spesifikasi bahwa si koin yang diproduksi itu sebetulnya rata-ratanya tuh kalau bisa 2,5 gram. Ya. Tapi di sini kita apa yang diuji itu adalah kita ingin menguji bahwa si simpangan baku dari populasi koin itu akan kurang dari spesifikasi yang ditentukan, yaitu 0,023 gram. Jadi si Yasmin ini punya spesifikasi khusus dari koin yang harus diproduksi. Dia menentukan spesifikasi dari rata-ratanya dan juga simpangan baku koin yang diproduksi. Dia minta bahwa rata-ratanya itu kalau bisa 2,5 gram. Gitu ya. Dan dia juga meminta bahwa spesifikasinya itu 0,023 gram. Nah, berdasarkan kasus kita ini ya, yang akan diuji itu adalah bahwa simpangan baku dari bobot koin yang tadi diproduksi itu less than, kurang dari yang spesifikasi yang ditentukan, berarti kurang dari 0,023 gram dengan taraf signifikasinya sebesar 5%. Berarti kita di sini ingin menguji parameter sigma atau sigma kuadrat, teman-teman. Berdasarkan soal ini, yang ingin kita uji itu adalah sigma atau sigma kuadrat. Sigma kuadrat. Kenapa sigma kuadrat, Haikal? Standar deviasi itu simpangan baku. Berarti sigma aja. Iya, ya. Haikal masih ketukar-tukar nih sigma atau sigma kuadrat ya. Iya, sorry Bu. Jangan lupa ya. Jadi betul sigma ya, teman-teman ya, bukan sigma kuadrat. Oke, itu satu. Informasi apa lagi yang diperoleh? Dari soal ini apalagi yang diperoleh informasinya? N rata-rata. N-nya berapa? N-nya 37. Oke. Apalagi? Alfa Alfa, oke, berapa? 0,05. Oke, apalagi? Rata-rata Ya, rata-rata apa? dari N berarti X bar. Oke, X bar-nya berapa? 2,4991. Oke, apalagi? Simpangan baku Simpangan baku siapa? dari B. Dari sampel Oke, dari sampel berapa? 0,01648. Oke, bagus Dinda. Apalagi yang diketahui? Ada satu. Itunya. Apa? Kalau di sini sigma ini ya, apa yang buat ininya? Mm-mm. 2,5-nya itu buat acuannya. Apa? Kalau kita ingin menguji sigma berarti kita butuh nilai apa? H1, H0. Iya, namanya sigma apa? Sigma kuadrat. Sigma, kalau yang dihipotesiskan di sini berarti apa, teman-teman? Sigma 0. Sigma 0, Aisyah betul. Sigma 0-nya berapa? 0,023. Betul. Ya, di sini jelas sekali. Menggunakan 0,05 ya, taraf signifikansinya untuk menguji klaim bahwa bobot dari populasinya itu memiliki simpangan baku kurang dari nilai spesifikasinya yaitu kurang dari 0,0230. Berarti 0,023 ini yang akan dihipotesiskan, yang ada di hipotesis baik di H0 maupun di H1. Berarti dia nilai sigma 0. Kenapa sigma? Karena standar deviation, simpangan baku, teman-teman. Ya, berarti ini yang diketahui H0 dulu atau H1 dulu? H0. H0 atau H1 dulu kira-kira? Kenapa H0, Aisyah? H1 ya, Bu. H1 Dinda. Kenapa H1 Dinda? Kurang dari. Kurang dari. Artinya? Kenapa kurang dari ada di H1? Karena nggak ada sama dengan ya. Iya, karena tidak ada tanda sama dengannya. Berarti di H1-nya ya, kalian sudah bisa menentukan sigmanya kurang dari 0,023 gram.
H0-nya original hipotesisnya itu adalah lebih besar sama dengan 0,023 ya. Jadi di sini kalian boleh menuliskannya lebih besar sama dengan 0,023. Ini bentuk hipotesisnya. Oke, alfanya tadi 0,05. Nah, apa yang kita butuhkan? Tadi kan min 1 dikali S kuadrat ya dibagi oleh sigma 0 kuadrat. Di sini di Mario F. Triola 0-nya dia nggak ditulis sigma 0 ya, tetapi kalian ingat bahwa yang menjadi penyebutnya ini adalah nilai sigma 0 kuadrat. Ya, N-nya tadi ada 37, berarti 37 dikurang 1 dikali. Nah, tadi di soal yang kita ketahui adalah S ya, bukan S kuadrat. S-nya itu adalah 0,01648 atau simpangan baku dari sampel. Yang diminta di rumus itu adalah S kuadrat, berarti tinggal dikuadratkan. Dibagi dengan sigma 0 kuadrat, ya tadi di hipotesisnya adalah 0,023. Tinggal dikuadratkan. Nah, kalian lihat ya, walaupun di H0, H1-nya ini adalah sigma, tapi di sini tetap sigma kuadrat. Oke, nanti H0, H1-nya di sini sigma kuadrat, ini tentu tetap sigma kuadrat. Ya, berarti ini C-square-nya nilainya adalah sekarang 18,483. Ini adalah C kuadrat hitung namanya. Oke, sekarang kita lihat ya, dengan C kuadrat tabelnya, teman-teman. Oke. Ini adalah ujinya sebelah kiri. Kita coba buka. Apa namanya? Whiteboard ya. Sudah muncul whiteboard-nya? Sudah, Bu. Oke. Nolnya tadi bahwa sigmanya itu lebih besar sama dengan 0,023, satunya sigmanya lebih kecil dari 0,023. Oke, alfanya 5%. Jadi C kuadrat hitungnya itu adalah 18,48. Oke ya. Jadi N-nya itu adalah 37. Sekarang kita coba definisikan daerah penolakan nolnya. Ya, berarti yang diarsir sebelah mana nih kira-kira teman-teman? Kiri. Oke, sebelah kiri berapa luasnya? 0,05. Oke, 0,05. Ada tidak di tabelnya? Atau di tabelnya kita cari berapa berarti? 0,95. Bagus, Aisyah ya. Ingat bahwa di tabel C kuadrat kita punya daerah kumulatifnya sebelah kanan. Berarti di sini itu adalah C kuadrat ya 1 dikurang 0,05. Dan derajat bebasnya itu adalah N-1 atau 36. Berarti di sini C kuadrat 0,95. Derajat bebasnya itu adalah 30. Oke, kita lihat berapa nilainya. Ya. Tabel C kuadrat. Saya sedang membuka tabel, apakah terlihat di kalian? Belum. Belum, Bu. Tidak ada? Tidak ada, Bu. Oh, tadi padahal saya sudah share screen rasanya. Ya, sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tadi 0,95 ya, berarti yang ini nih kolomnya nih, 0,95. Oke, derajat bebasnya adalah 36. Tidak ada yang tepat 36 sepertinya, teman-teman. Nah, ini dia ya. Jadi adanya dari 30 itu langsung ke 40. Nah, kalau kita tidak punya informasi seperti itu, maka dekati saja ya. Sebetulnya tekniknya harus ada interpolasi atau menggunakan Excel misalnya. Tapi kalau misalnya kalian tidak ada Excel gitu ya, mau lihat berdasarkan tabel ini saja, berarti ya udah cari yang lebih mendekati saja.
Berarti kalau 36 itu lebih dekatnya ke 40 ya. Iya, betul, Bu. Ya, dibandingkan ke 30, maka kita ambil saja nilai yang 40. Berarti 26,509 teman-teman nilainya. 26509 ya. Saya share lagi. Ini whiteboard-nya. Jadi nilainya adalah 26509. 26509. Ya, jadi titik kritis yang ini itu adalah 26,509. Oke, kuadrat kita ada di 18,483. Posisinya sebelah kiri titik kritis atau sebelah kanan? Sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Jadi kira-kira di sinilah kuadrat hitung kita. Oke, ini daerah tolakan 0. Ini daerah terima 0. Berarti kesimpulannya ditolak atau diterima, teman-teman? Ditolak. Tolak. Tolak ya. Berarti berdasarkan data yang kita miliki dengan alfa sebesar 5% bagi kita, sudah cukup bukti bagi kita untuk menolak H0 karena C-kuadrat hitungnya lebih kecil dari C-kuadrat tabelnya. Artinya apa? Bahwa produksi koinnya itu sudah sesuai dengan spesifikasi ya. Karena simpangan baku dari produksinya itu kurang dari 0,023. Seperti itu ya. Dikembalikan lagi ke kasus soalnya. Bisa dipahami ya? Bisa? Bisa, Bu. Bisa Ya. Bu. Kalau sigma kuadrat misalnya yang diketahui di soal tadi adalah sigma ya kan. Bahwa spesifikasi simpangan bakunya itu harus kurang dari 0,023. Kalau ditanya misalnya, coba uji ragamnya. Berarti mudah, kalian tinggal ganti ini dengan sigma kuadrat, nilai ini tinggal kalian kuadratkan. Itu pula sebaliknya, kalau misalnya yang di soal itu diketahuinya yang sigma kuadrat begitu, tapi diminta mengujinya adalah yang sigma, berarti tinggal di sini sigma, di sininya akar dari sigma kuadrat yang ada di soal, gitu ya. Dia tidak mengubah nilai C kuadrat hitungnya, teman-teman. Rumus C kuadrat hitungnya sama, baik untuk sigma maupun untuk sigma kuadrat. Yang perlu hati-hati kalian dalam menentukan daerah tolak H0 dan melihat nilai tabelnya itu ya, karena berbeda dengan sebaran-sebaran yang sebelumnya kita pernah pelajari. Ya, jadi kalau C kuadrat dia kumulatifnya sebelah kanan, itu catat ya. Kumulatifnya ada di sebelah kanan. Nilai tabelnya itu adalah peluang yang lebih besar. Ya, atau yang sebelah kanan lah gitu. Hitungannya. Ada pertanyaan dulu sampai sini silakan. Kalau masih ada yang kurang paham. Ibu mau nanya. Coba. Jadi contohnya hanya ada satu ya. Ini mungkin. Bisa tidak kira-kira mengerjakan soal yang ini? Masih di whiteboard, Bu. Oh, bisa di whiteboard. Ini ya. Yang ada di PowerPoint. Bisa? Dicoba dulu, Bu. Oke. Sebuah perusahaan aki mobil mengatakan bahwa umur aki mobil yang diproduksinya mempunyai simpangan baku 0,9. Bila suatu contoh acak 10 aki menghasilkan simpangan baku 1,2 tahun, apakah menurut Anda bahwa simpangan baku umur aki seluruhnya itu lebih besar dari 0,9? Nah, 0,9 ini apa? H1. Haikal, 0,9-nya apa? Bukan H1. Apa? Sigma apa? 0,9-nya. Apa Sigma. Kuadrat.
Sigma doang. Iya, sigma 0 ya. Ya. Sigma 0. Kalau di Mario Eftrella iya sigma saja ya. Nih, ingat yang ada di H0 dia ditulisnya ya. Jadi si 0,9 ini adalah si sigma 0-nya. 10 ini apa? N. N-nya oke. Ini udah jelas dikasih tahu S-nya 1,2 ya. Berarti yang hipotesisnya ini sigma atau sigma kuadrat? Sigma. 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 Ini jelas banget ya. Ini udah diminta. Menurut Anda apakah sigmanya lebih besar dari 0,9? Mudah ya. Berarti H0-nya itu adalah sigma lebih kecil sama dengan 0,9. Berarti tinggal cari ya statistik ujinya N-1. Ya, berarti tadi seberapa? 9 ya. Oke. N-nya 10 jadi 9 ya. N-1 itu 9. 9 dikali S kuadrat berarti 1,2 kuadrat dibagi dengan 0,9 kuadrat. Berapa nilainya? Ini sudah menghitung? Whiteboard-nya nggak bisa kembali ke sini ya. N-nya 10. S-nya 1,2. Sigmanya 0,9. Oke. H0-nya adalah bahwa sigmanya lebih kecil ya tadi. Lebih kecil sama dengan 0,9. H1-nya sigmanya lebih besar dari 0,9. Alfanya ada nggak di soalnya tadi? Nggak ada. Nggak Ada ya. Kenapa ya di KPT ini jarang sekali. Coba kita cari alfa yang lain ya. 1% misalnya. Ya. Oke. Berarti di sini ya kita cari dulu statistik ujinya. Oke, C kuadrat. C kuadrat hitung kalau mau ditulis hit gitu di bawahnya ya silahkan. Berarti N-1 dikali S kuadrat dibagi sigma 0 kuadrat gitu kan. Berarti di sini ada 9 dikali S-nya 1,2 kuadrat dibagi 0,9 kuadrat. Oke, berapa nilainya? Ada yang sudah menghitung? 16. 16. Bulat 16,00. Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Oke. Sekarang kita coba buat daerah penolakan H0-nya ya. H1-nya lebih besar. Berarti daerah tolak 0. Oke, di sini. Yang diarsirnya sebelah mana? Kanan. Oke, kanan di sini berapa tadi luasnya? 1%. 1% atau 0,01 ya. Ini adalah daerah tolak H0. Ini adalah daerah terima. Berarti di sini C kuadrat berapa? 0,01. Terus 0,01. Derajat bebasnya berapa? 9. 9. Oke, kita lihat di tabelnya. Ya. 216666, Bu. Oke, kita cross check. 21 berapa? 6-nya 3 kali. Oke, kita lihat yang lain biar yang nggak bisa buka ini kita lihat ya. Tadi 0,01 ya teman-teman di sini dan 9. Derajat bebasnya 9. Oke, kolomnya adalah 0,01. Betul ya. 21,666. Oke, kita kembali lagi. Whiteboard-nya. 21,666. Ini bukan negatif ya. Seolah-olah ada negatif di depannya. Oke, si kuadrat hitung kita tadi berapa? 16. Iya, Bu. Oke, 16 ada di sebelah mana? Di sebelah kiri. Terima. Oke, di wilayah terima ternyata.
Ya, ini dari kira-kira di sinilah gitu ya. Ini C kuadrat hitung kita. Terima H0 kesimpulannya ya, karena kuadrat hitung kita lebih kecil daripada C kuadrat tadi ya, tabel gitu ya. Di sini saya singkat aja tabel. Berarti kita terima H0. Kalau terima H0, berarti tadi kesimpulannya apa? Bahwa simpangan baku dari umur aki gitu ya. Umur aki seluruhnya itu kurang dari 0,9. Soalnya tadi itu satuannya apa ya? Tahun. Berarti umur aki. Aki di sana aki mobil ya. Jadi umur aki mobilnya itu simpangan baku dari aki mobil itu kurang dari atau sama dengan 0,9 tahun ternyata. Kalau memang seharusnya umur aki itu diharapkan lebih dari 0,9 ya berarti dia masih butuh misalnya apa ya, dicek kembali kekuatannya begitu ya. Karena ternyata berdasarkan data yang dimiliki bahwa nilai seluruh umur aki yang diproduksi itu adalah kurang dari 0,9. Berarti sudah bisa ya teman-teman ya, bagaimana mencari atau melakukan uji hipotesis satu simpangan baku atau satu varians begitu ya. Kalau misalnya dua arah berarti nanti tinggal disesuaikan saja ya daerah penolakan H0-nya. Itu kalau misalnya coba kita ganti hipotesisnya itu adalah H0 sigmanya itu tadi sama dengan 0,9 misalnya ya. Satunya adalah sigmanya tidak sama dengan 0,9. Alfanya misalnya 0,01. Jadi C kuadrat hitungnya adalah 16. Oke, kita buat daerah penolakan H0-nya. Berarti di arsir sudah pasti ada 2. Ya. Luas daerahnya masing-masing berapa nih yang di arsir? 0,005. 0,005. Betul ya. Di sini juga 0,005. Berarti yang sebelah kanan ini C square berapa? 0,005. 0,005 ya, dengan derajat bebasnya begitu ya. Yang sebelah kanan ini, yang sebelah kiri ini 0,995. Oke, bagus. 0,995 ya, dengan derajat bebasnya berapa? Coba lihat di tabelnya. Derajat bebasnya tadi 9 ya, kalau tidak salah. Iya, Bu. Kita lihat dulu yang sebelah kanan, yang 0,005 derajat bebas 9 berapa? 23.589. 23,589. Yang sebelah kiri? 1,735. Sebentar. 735. Oh, hilang itunya. Sebentar. Kenapa hilang pennya? Oh iya, dia jadi ikutan hilang kalau saya height yang di bawah deh, yang height yang di atas juga di height. Berapa, sorry? 735. 1,735 ya. Sudah benar ya? Teman-teman yang lain ada yang melihat juga ya? Iya, benar, Bu. Oke. Tadi C kuadrat hitung kita adalah 16. Oke. 16 itu posisinya di mana tuh? Di tengah-tengah. Di tengah, kira-kira di sini ya, C kuadrat hitung kita. Itu adalah 16. Berarti terima atau tolak? Terima. Oke, ini wilayah terima H0. Berarti simpangan bakunya adalah 0,9 dari umur aki itu. Ya, tadi juga terima H0 ya. Tuh, lebih kecil atau sama dengan. Berarti dia umurnya memang sama dengan 0,9, teman-teman. Seperti itu.
Nah, ini dalam pencarian nilai C kuadratnya berarti kalian sudah paham ya, insya Allah sudah paham, sudah baik sekali pemahamannya. Semoga kalau nanti ketemu soal udah nggak gugup ya. Amin. Amin, Bu. Amin. Prosedurnya sudah betul, nanti di sininya salah ya, aduh sayang banget ya. Semoga tidak gugup nanti dalam mengerjakan soal yang ada kaitannya dengan C kuadrat atau chi-square ya. Oke, untuk yang kasus satu populasi clear ya, teman-teman ya. Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kondisinya kalau dua populasi? Kan pertanyaannya seperti itu. Oke. Jadi, teman-teman, kalau kita ingin menguji ragam atau simpangan baku dari dua populasi, dari segi bentuk hipotesisnya kita bisa lihat seperti ini. Ya, jadi kita seringkali ingin menguji keragaman dari dua buah populasi atau simpangan baku dari dua buah populasi. Ya, misalnya saya mau tahu nih keragaman usia di suatu daerah dengan daerah yang lain itu seperti apa sih? Apakah ragamnya sama atau berbeda, atau mungkin keragaman yang di satu daerah lebih kecil dibandingkan keragaman di daerah yang lainnya misalnya. Kalau kalian misalnya nanti kalian penelitian ya, ingin melakukan penelitian, kalian ingin mencari atau melakukan penelitian terkait dengan pembelajaran yang efektif gitu di suatu sekolah gitu. Kan kalian pasti akan memilih tuh ya, kelas mana yang akan kalian jadikan sebagai kelas eksperimen. Artinya apa? Kalian harus asumsikan bahwa dari awal memang siswanya itu punya kemampuan yang sama gitu kan. Keragamannya itu sama nih antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Artinya kalian nanti akan menguji keragaman dari nilai ujian misalnya, nilai ujian di kelas A dengan nilai ujian di kelas B. Kalau keragamannya ternyata memang sama, ya berarti memang mereka punya karakteristik yang sama. Artinya kemampuannya hampir sama antara kelas A juga dengan kelas B, begitu kan. Nah, contohnya adalah seperti itu. Ya, jadi nanti bentuk hipotesisnya bisa lebih kecil atau sama dengan, atau lebih besar atau sama dengan, atau sama dengan. Ya, satunya menyesuaikan. Ini juga berlaku ketika ingin menguji simpangan baku dari dua populasi. Sama seperti tadi. Oke. Nah, statistik ujinya, ini kalian perlu hati-hati. Ya, kalian perlu hati-hati. Jadi, secara umum, F hitung ini, ya, saya stop share dulu. Kita menggunakannya sebarannya adalah sebaran F namanya, ya. Jadi untuk uji dua ragam populasi, begitu ya. Statistik ujinya itu adalah statistik uji F namanya. Di mana statistik uji F ini diperoleh dari S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Oke, perhatikan ya, ini penting. Jadi S1 kuadrat ini apa? S1 kuadrat ini adalah nilai ragam sampel pertama. S2 kuadrat ini adalah nilai ragam dari sampel yang kedua. Kenapa tadi di PowerPoint itu menuliskan bahwa S1 kuadrat itu adalah nilai maksimum dari S1 kuadrat dengan S2 kuadrat? Ya, karena di beberapa referensi, teman-teman ya, di beberapa referensi, S1 itu ada yang menentukan dia nilainya lebih besar daripada S2. Paham ya? Jadi, ada yang mengasumsikan bahwa S1 ini itu lebih besar dari S2 kuadrat. Ada yang mengasumsikan bahwa ini tuh yang mana aja yang mau dijadikan S1 dan S2 itu sama saja. Jadi tidak ada aturan. Perlu hati-hati. No rule. Ya. Jadi ada yang menganggap bahwa S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat, S1 kuadrat itu adalah nilainya lebih besar dibandingkan dengan S yang lainnya gitu ya. Karena kita kan ada dua populasi atau dua sampel. Nah, akhirnya apa teman-teman? Ini mempengaruhi ke kriteria ujinya atau bagaimana kita cara menolak H0-nya. Misalnya, kita fokus dulu pada yang ini. Oke, nanti kalian mengerjakannya terserah mau pilih yang mana. Ya, misalnya kita dari sekarang fokus bahwa
S1 kuadrat itu adalah nilai ragam sampel yang lebih besar dibandingkan dengan sampel yang kedua. Oke, kita fokus yang ke sini. Sekarang kita buka buku Maria Eftriola. Berapa ya? Oke. Ya. Jadi untuk membandingkan dua varian atau dua ragam, sekarang kita beda lagi tabelnya, distribusinya beda lagi teman-teman. Tadi kalau satu kasus populasi kita pakai distribusi chi-square ya atau chi kuadrat. Kalau dua sampel atau dua populasi kita pakai distribusi F namanya. F-test atau uji F itu merupakan nama statistisi dari Ronald Fisher. Ya, itu adalah F-test. Nah, kita berbicara distribusi F di sini dalam membandingkan keragaman. Oke, keragaman dari dua populasi. Nah, di dalam buku Maria Eftriola, dia mengasumsikan bahwa S1 kuadrat itu adalah nilai ragam sampel yang lebih besar dibandingkan dengan S2 kuadrat. Jadi sudah pasti dalam perhitungan F nanti bahwa nilai pembilangnya itu akan lebih besar dibandingkan dengan nilai penyebutnya. Ya, sehingga nanti derajat bebas untuk F itu ada dua, teman-teman. Sebaran F atau tabel F nanti, itu derajat bebasnya akan ada dua. Derajat bebas 1 dan derajat bebas 2. Derajat bebas 1 itu adalah pembilangnya. Ya, derajat bebas 1 itu adalah pembilangnya. Jadi berarti kalau di sini sampel pertama, nanti banyaknya sampel pertama dikurang 1. Kalau derajat bebas yang kedua, itu adalah derajat bebas dari penyebutnya. Jadi misalnya di sini sampel yang kedua, berarti nanti banyaknya sampel kedua dikurang 1. Kalau chi kuadrat tadi hanya N-1 ya, karena ada satu sampel. Kalau di F nanti ada 2 derajat bebas. Nah, idenya gini teman-teman. Kalau misalnya nanti kita lihat tabel F-nya belakangan ya. Kita akan menguji di H0 bahwa ragam kedua populasi itu sama, atau mau lebih besar sama dengan, atau mau lebih kecil sama dengan, itu sama, ada tanda sama dengannya kan di sana ya. Jadi kita ingin menguji bahwa si sigma 1 kuadrat itu sama dengan sigma 2 kuadrat, atau ingin menguji sigma 1 itu sama dengan sigma 2. Oke. Sekarang teman-teman, kalau memang bahwa kedua simpangan baku atau ragam dari kedua sampel atau populasi tadi itu nilainya hampir sama, maka kalian terbayang tidak nilai F ini harusnya mendekati nilai berapa? Nilai rasio itu harusnya mendekati nilai berapa? Kalau memang hipotesisnya itu benar, kalau memang ragam dari kedua populasi atau simpangan baku dari kedua populasi itu sama, berarti nilai F ini harusnya mendekati nilai berapa? 1, betul. Karena artinya ragam dari masing-masing sampel juga seharusnya sangat dekat. Kalau memang hipotesisnya ini sama atau benar. Oke? Artinya kita berharap bahwa nilainya itu hampir sama karena dia mendekati 1. Oke. Tetapi kalau misalnya nilai S1 kuadratnya saja ini sudah lebih besar daripada S2 kuadrat, berarti kita akan cenderung menolak H0. Karena apa? Karena nilainya pasti akan lebih dari, hampir pasti akan lebih dari 1. Karena apa? Tadi kita asumsikan bahwa si S1-nya ini akan lebih besar daripada si S2. Gitu. Sehingga kalau itu terjadi S1-nya itu lebih besar dari S2, maka dia akan jauh nilainya atau akan sangat besar nilainya, gitu ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya hipotesis ini tidak terbukti karena sudah tidak sama lagi ya. Karena si S1-nya lebih besar dari S2 sehingga nilai rasionya itu tidak akan dekat dengan 1. Akhirnya kita akan tolak H0. Apapun bentuk satunya, mau lebih besar, mau lebih kecil, mau tidak sama dengan gitu ya. Tapi karena kita dari awal sudah mengasumsikan S1-nya tadi lebih besar gitu ya. Maka kalau dia nanti memang ternyata lebih besar dan S2-nya lebih kecil, pasti kemungkinan terbesarnya adalah kita akan tolak H0 di sini. Apapun H1-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya dari awal ya kita sudah menentukan S1-nya itu yang lebih besar dibandingkan S2, maka daerah penolakan H0 itu kita
kita hanya butuh satu titik kritis saja, teman-teman, yaitu titik kritis yang sebelah kanan. Ya, titik kritis yang sebelah kanan, sehingga kita akan tolak H0 kalau nilai F hitung kita itu lebih besar daripada nilai F tabel. Gitu. Ya. Jadi, kalau dari awal, dari soal awal kita sudah menentukan bahwa si S1 kuadrat ini berasal dari sampel yang nilainya memang S1-nya lebih besar daripada S2, begitu ya. Maka di sini kita akan tolak H0, apapun bentuk H1-nya ya, teman-teman. Jika F hitung kita itu lebih besar atau sama dengan F tabel. Nah, kita lihat bagaimana cara memperoleh tabelnya. Ya. Karena tadi kondisinya adalah ketika ininya lebih besar daripada ini, begitu ya, maka nilai F-nya itu akan lebih besar dari 1, atau jauh dari nilai 1. Artinya kondisi bahwa sigma 1 kuadrat sama dengan sigma kuadrat ini tidak akan terpenuhi apapun bentuk H1-nya. Ya, jadi dia hanya berdasarkan ininya kita tolak, ya sudah, apapun H1-nya nanti misalnya lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan, itulah yang kita jadikan kesimpulan. Oke. Ya, tapi kalau misalnya dari awal kita nggak menentukan yang jadi ini itu yang mana, artinya bebas yang mana saja, maka kita tidak lihat ini. Artinya apa? F-nya bisa saja nilainya lebih kecil dari 1. Ya, itulah yang kita gunakan daerah penolakan angle yang ada di PowerPoint ini. Ini sebetulnya nggak konsisten juga PowerPoint-nya ya. Oke. Nah, ini yang kita gunakan, teman-teman. Jadi seperti kita mencari nilai kritis pada tabel C kuadrat tadi. Dia konsepnya mirip sekali, tabel F itu. Dia kumulatifnya juga di sebelah kanan. Ya, sekarang kita lihat dulu. Kalau misalnya kita tidak no rules, ya kita nggak menentukan nih S1-nya itu yang lebih besar, S2-nya yang lebih kecil gitu ya. Berarti daerah penolakannya seperti ini. Misalnya H0-nya itu adalah sigma kuadrat 1 gitu ya. Itu lebih besar, lebih kecil dulu deh. Lebih kecil sama dengan sigma kuadrat 2. Maka H1-nya itu adalah lebih besar. Sigma kuadrat 1 lebih besar dari sigma kuadrat. Kita lihat ciri-ciri sebaran F dulu ya. Sebaran F ada. Sebentar. Oke, stop dulu whiteboard-nya, balik lagi ke buku Maria Estrella. Nih, ciri-cirinya ya. Jadi, distribusi F itu juga bentuk distribusi yang tidak simetris ya. Dan nilainya juga seluruhnya positif. Oke. Dan nilai distribusi F itu ada 2 derajat bebasnya, teman-teman. Ada derajat bebas 1 dan ada derajat bebas yang kedua. Derajat bebas 1 tulis ya, derajat bebas 1 itu adalah N-1 dari yang pembilang. Ya, pembilang. Oke, derajat bebas 2 itu adalah N-1 dari yang penyebut. Oke, jadi tergantung nanti yang dirasiokannya yang sampel mana dulu gitu ya. Kalau yang atas adalah sampel punyanya sampel 1, berarti derajat bebas 1-nya adalah sampel 1 dikurang 1. Gitu ya, kalau yang ada di S1-nya itu adalah dari sampel 2, berarti sampel 2 dikurang 1 untuk derajat bebas 1-nya. Gitu. Nah, nilai titik kritisnya kita lihat. Ya, dia ya juga ada di sebelah kanan. Oke, dia juga ada di sebelah kanan, bagian nilai peluangnya seperti itu. Tapi kembali lagi, kalau tadi kita melihatnya adalah dari awal sudah menentukan S1-nya itu yang lebih besar, begitu, maka kita cukup mencari satu titik kritis saja, teman-teman. Ya, cukup cari F tabel di sini, berarti F 0,05 misalnya begitu ya. 0,05, lalu derajat bebas satunya berapa, derajat bebas sebelumnya berapa. Kalau misalnya ujinya uji 2 arah,
Bu, kalau 2 arah gimana Bu yang diarsirnya? Tetap 1 aja teman-teman. Kalau kalian asumsikannya S1 lebih besar dari S2 tadi, sekali lagi ya, kita hanya menggunakan 1 titik kritis. Tapi alfanya di sini adalah alfa yang sudah dibagi 2. Berarti di sini alfanya 0,025 begitu. Oke, jadi kita cukup gunakan 1 titik kritis. Jadi semuanya sama, tolak H0 kalau F hitung kita lebih besar daripada F tabel. Tapi itu dengan asumsi bahwa S1-nya lebih besar dari S2. Oke. Kalau gitu kita lihat contohnya dulu ya, biar kalian nggak bingung. Oke, kita lihat contohnya teman-teman. Ini untuk asumsi yang pertama ya, bahwa S1 itu lebih besar daripada S2, gitu ya. Oke, ini kita berbicara bobot ya. Ini juga sepertinya koin, oke. Ini juga membandingkan keragaman dari 2 buah koin ya, 2 buah jenis koin. Jadi koin yang pertama dibuat sebelum 1964 gitu ya. Koin yang kedua dibuat setelah kuartal gitu ya. 1964. Jadi sampel pertama yang pre, sampel kedua yang post ya. Jadi di sini N-nya 40. Untuk yang pre, S-nya adalah 0,087, yang post sama N-nya 40, S-nya adalah 0,0619. Sekarang kalau kita asumsikan pakai metode yang pertama, kita asumsikan bahwa S1 itu adalah yang lebih besar, makanya di sini jadi S1 itu siapa? Pre ya. Jadi yang S1 ini adalah 0,087 atau N1-nya berarti 40 sama N1 N2 kebetulan ya. Nah, ini jadi S2 0,06194. Ini N2-nya 40. Oke, ya. Padahal yang kita butuhkan nanti S kuadrat ya. Kita coba dulu cek ke bawah. Tadi kita cek pertanyaannya, dia mintanya seperti apa. Gunakan 5% untuk menguji bahwa bobot pre dan sesudah gitu ya, itu memiliki simpangan baku yang sama, same standard deviation. Berarti H0-nya adalah sigma 1 sama dengan sigma 2 ya, atau sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Sama saja ya, kalau dikuadratkan kan menjadi ragam gitu ya. Nah, berarti H1-nya tidak sama dengan. Oke, clear ya sampai sini ya, H0 dan H1-nya, alfanya 5%. Nah, baru kita masuk ke rumus F hitung kita. F hitung kita tadi adalah S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Nah, di sini kita tentukan bahwa S1-nya tadi yang lebih besar. Oke, yang ada di pembilang yaitu 0,087. Jadi penyebut dia adalah 0,0619. Kita cari rasionya, dapat F hitungnya adalah 1,9729. Nah, kalau kita dari awal sudah menentukan bahwa yang S1 itu adalah yang lebih besar, maka titik kritis kita cuma butuh 1 aja, teman-teman. Ya, jadi gambar F-nya itu nggak dibagi kiri dan kanan, enggak. Tetap 1 aja, sekalipun H1-nya tidak sama dengan. Ya, sekalipun H1-nya tidak sama dengan. Sehingga alfanya 5% di sini ya, kalau kita bagi 2 menjadi 0,025 ya. 0,025 DF1-nya lihat ya dari sampel yang pre tadi ya. Ini kebetulan sama angkanya. Ya. Berarti ini N-1 di sini ini adalah derajat bebas 1 karena dia pembilangnya adalah 0,08. Berarti 39 ya. Kemudian penyebutnya derajat bebasnya N-1 itu di sini 39. Jadi disesuaikan. Oke, yang jadi pembilangnya ini adalah derajat bebas 1, yang jadi penyebutnya ini adalah derajat bebas 2. Tinggal lihat dia asalnya dari sampel yang mana, dikurangi 1. Oke, nanti kita cek di tabel ya. Di tabel 0,025 derajat bebas 1-nya 39, derajat bebas 2-nya itu adalah 39. Sayangnya di tabelnya tidak ada 39 ya, tapi kita coba cek dulu biar kalian lihat tabelnya bentuknya seperti apa. Nih, tabel F. Oke, lihat ya. Tabel F di sini luasnya adalah yang sebelah kanan sini. Ya, 0,025 untuk yang ini.
bagian kolom ini adalah derajat bebas 1, teman-teman. DF1 atau DB1 ini adalah derajat bebas 1 punyanya pembilang. Oke. Yang bagian penyebut ini punyanya penyebut DF2. Yang bagian baris maksudnya. Ya. Biasanya kalau tabel F itu untuk alfanya tertentu. Jadi dipisah alfanya. Satu tabel itu untuk satu alfa tertentu. Tapi nanti saya akan share tabel F yang lain yang punya untuk beberapa alfa ya. Di buku Maria Avtriola itu hanya untuk alfanya 0,025 dan 0,05 kalau tidak salah. Nah, ini untuk yang 0,05 di bagian bawahnya ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, DF1-nya sampai dari 30, dari sini udah loncat ya, 10, 12, 15, 20, 24, 30 sampai ke tahingga. Derajat bebas 2-nya juga sama ya. Di sini sampai dengan tahingga. Nah, tadi ya 0,025 ya, dikatakan 0,025 dengan derajat bebasnya adalah 39 dan 39. Nggak ada 39 dan 39 ya, adanya 40. Oke, berarti pakai saja di sini yang 40 misalnya. Derajat bebasnya pertama 39 atau 40, berarti derajat bebas keduanya juga 40. Oke. Oke, ini nilainya ya. Kira-kira 1,8752. 1,8752. Aduh, tadi halaman berapa? Koma 8 sekian ya tadi ya. 497 kalau nggak salah. Nah, betul ya. Artinya ya, tolak nolnya kan yang sebelah kanan tuh. Tadi 1,8 sekian. Nah, kita F hitungnya adalah 1,9 sekian. Berarti tolak atau terima H0? Tolak. Tolak, betul ya. Jadi karena F hitung kita lebih besar daripada tolak H0, maka F hitung kita lebih besar daripada F tabel, maka kita tolak H0. Itu kesimpulannya, teman-teman. Jadi kalau dari awal kita S1-nya itu yang lebih besar dari S2, apapun bentuk H1-nya, saya katakan, apapun bentuk H1-nya, ya, itu daerah penolakannya sama. Semua, ya. Tolak H0 kalau F hitung kita itu lebih besar daripada F alfa atau alfa per 2 dengan derajat bebas 1 dan derajat bebas 2. Bisa tidak dipahami maksudnya dari contoh yang ini? Di mana bingungnya kalau masih ada yang bingung? Kita ke whiteboard lagi sini. Ayo kita ke whiteboard ya. Kalian kalau nggak ngomong saya nggak paham nih. Ya. Ntar. Ini lagi apa namanya? Nih ya. Pertama tadi asumsi bahwa si S1 kuadrat itu adalah nilai yang paling besar dari S1 kuadrat dan S2 kuadrat. Gitu kan? Jadi nanti kalian cek dari kayak tadi dua contoh kasus tadi. Berarti nanti nilai S1 itu yang lebih besar. Yang jadi S1 itu yang lebih besar gitu kan dibandingkan dengan S yang lain. Nah, teman-teman, H0-nya misalnya ya, dia tandanya lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. H1-nya ya, lebih kecil, lebih besar, tidak sama dengan. Ya. Untuk semua hal ini berlaku ya, bahwa daerah tolak H0-nya itu kita cuma lihat titik kritis sebelah kanan. Jadi tolak H0 jika F hitung kita lebih besar daripada F tabel.
Oke. Kan di sini statistiknya F S1 kuadrat bagi S2 kuadrat. Oke. Jadi kalau nanti bentuknya gini, apapun H1-nya, apapun H1-nya, kalau satu arah, ujinya satu arah ya, lebih besar atau lebih kecil, maka nanti F-nya di sini luasnya adalah alfa. Teman-teman, apapun, mau lebih kecil, mau lebih besar, daerah penolakan anolnya adalah sebelah kanan. Oke? Ya. Karena kita asumsikan bahwa S1-nya lebih besar daripada S2. Kalau dua arah, ya, tidak sama dengan daerah penolakan H0 juga sebelah kanan. Tapi di sini alfa dibagi 2. Ini adalah tolak H0. Ya, ini kalau diasumsikan bahwa S1 lebih besar dari S2 dari awal. Paham sampai sini? Jadi mau H1-nya lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan, semuanya sama, tolak H0 kalau F hitung kita lebih besar daripada F stabil. Karena posisinya di kanan semua. Posisinya di kanan semua. Oke? Ya. Nanti derajat bebas satunya, ya. Derajat bebas satunya ini punya pembilang. DB2-nya atau DF2-nya itu adalah punya penyebut. Kalau tadi ternyata S1 kuadrat itu punyanya Pri, oke, berarti derajat bebas satunya punya Pri. Berarti banyaknya sampel yang di Pri itu dikurang 1. Derajat bebas 2 punya penyebut. Oh, kalau ini ternyata dari sampel yang post, berarti nanti derajat bebas dari post, jumlah sampel pada post, dikurang 1. Begitu. Ya, sebetulnya ini lebih mempermudah kalian kalau yang menentukan S1-nya lebih besar. Karena apapun bentuk H1-nya, kalian menolak H0 ketika F hitung kalian lebih besar atau sama dengan dari F stabil. Oke, sampai sini dulu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Bisa nggak dipahaminya, teman-teman? Bisa nggak? Bingungnya di mana? Ayo. Aduh. Nggak ada suara, berarti saya asumsikan paham ya. Oke? Oke nggak? Saya sukanya natural-natural aja. Saya nggak mau asumsikan S1-nya lebih besar dari S2. Saya mau tetap konsisten dengan pengertian saya yang di awal. Jadi kalau menentukan daerah penolakan itu harus sesuai H1-nya. Boleh. Boleh. Ya, tapi kalian harus hati-hati. Nih, kita bahas. Ya. Cara kedua adalah tanpa asumsi. Tanpa asumsi S1-nya itu lebih besar dari S2. Oke? Saya lebih suka yang sudah dipahami kemarin, bahwa daerah penolakan itu harus menyesuaikan dengan H1. Boleh, teman-teman. Ya, artinya nanti F-nya tetap S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. S1 siapa? S2 kuadrat bebas. Ya, bebas. Oke, bebas. Nah, untuk daerah penolakan H0-nya, berarti kita sesuaikan dengan H1-nya. Oke? Ya, jadi next di sini daerah penolakan H0. Misalnya ya, pertama, H0-nya adalah bahwa ragam 1 itu lebih besar sama dengan ragam 2. Lebih kecil dulu tadi ya.
H1-nya itu adalah ragam 1 lebih besar daripada ragam 2. Ya, dan sebesar alfa. Oke, ini daerah penolakannya, teman-teman. Oke, sebelah kanan. Jadi titik kritisnya di sini nanti adalah F. Ini luasnya sebesar apa? Luas sebelah kanan ini. Sebesar alfa. Betul, sebesar alfa. Berarti nanti kalian lihat di tabelnya adalah F alfa derajat bebas 1 itu adalah N-1. Derajat bebas 2 itu adalah M-2. Ya, sekarang kita beralih ke yang ujinya sebelah kiri. Nih, harus hati-hati ya. Kedua adalah H0-nya tidak serta-merta. Lihat saya. Ya. Tidak serta-merta kita mencari nilai peluangnya seperti di chi-square. Ini kan sama saja dengan F sama, kumulatifnya kan sebelah kanan ya, berarti 1 minus alfa derajat bebas 1 derajat bebas 2. Nah, ini tidak ada di tabel chi-square. Di tabel F. Misalnya alfanya 5% gitu ya. Misalnya alfanya 5%. Terus kita cari F dari 0,95 derajat bebas 1 derajat bebas. Itu nggak akan ada, teman-teman. Nggak akan ada. Jadi, buat dapetin nilai F ini gimana caranya? Dia sama saja diperoleh dari 1 dibagi ya. 1 dibagi F alfa derajat bebasnya dibalik. Jadi derajat bebasnya 1 itu adalah yang awalnya derajat bebas 2. Dan yang jadi derajat bebas 2-nya itu adalah yang tadinya derajat bebas. Baru kalian dapatkan nilai F yang 1 minus alfa ini. Jadi kalau kalian mau cari di sini alfanya 5%, berarti F yang 0,95, misalnya derajat bebas 1-nya itu adalah 10, derajat bebas 2-nya adalah 12 gitu ya. Berarti kalian nggak bisa dapetin ini di tabel. Kalian bisa dapetin kalau kalian menggunakan rumus ini. Nilainya itu sama dengan 1 dibagi berarti F dari 0,05 derajat bebas 1-nya adalah 12. Derajat bebas 1, derajat bebas 2-nya adalah 10. Ini kalian dapetin di tabel, lalu 1 dibagi nilai tabelnya. Itu adalah F ini. Nah, itulah harus hati-hati kalau kita mau pakai tabel F dengan tanpa asumsi tadi yang pertama. Artinya kalau dua arah, kalian bisa bayangkan ya. Kalau ujinya dua arah, satunya adalah sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat, alfanya 5% begitu ya, berarti alfa per 2 itu adalah 0,05. Maka nanti daerah penolakannya adalah seperti ini. Betul, ini adalah alfa per 2. Betul, sebelah sini juga alfa per 2. Teman-teman. Ya. Berarti ini, saya bilangnya F1 lah ya. Ini F1, ini adalah F2. Berarti F1-nya itu adalah F 0,025 derajat bebas 1 derajat bebas 2. Berarti untuk dapetin F2, gimana? 1 dibagi berapa?
0,975 bukan, Bu? Oke. 1 dibagi? 0,925. Kan di sini memang F 0,975, betul? Betul, F 0,975, DB1, DB2. Tapi nilai dia tidak diperoleh seperti itu. Nilai dia adalah 1 dibagi ya, F. 1 dikurangi dia. 1 dikurangi 0,975 itu adalah 0,025. Derajat bebasnya dibalik, teman-teman. Jadi DB1-nya itu adalah DB2-nya dari yang awal ini ya. Ya, dan DB2-nya itu adalah yang DB1-nya. Jadi ditukar begitu. Kebayang nggak? Nggak kebayang? Kita buka Excel ya. Kita coba lihat contohnya. Ini di mana saya lihat contohnya? 1,21. Oh, di PPT kalau nggak salah. Kita kerjakan soal biar kalian terbayang. Satu soal aja. Nih, oke. Ini contohnya. Perhatikan ya semuanya ya. Oke. Kita punya suatu percobaan, teman-teman ya. Percobaan pengaruh penyinaran terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi kita punya 2 kelompok di sini, artinya sampelnya ada 2. Yang satu penyinarannya normal, yang satu penyinarannya pakai filter. Jadi M-nya di sini yang 1,9, yang 1,10. X bareng 1,5,3, X bareng 2 adalah 2,1. Simpangan baku yang normal, yang penyinaran normal itu 1,1. Ya. Kemudian simpangan baku dari kelompok yang kedua yang dengan filter itu adalah 0,69. Kita diminta menguji apakah ragam biomasa tanaman yang mendapatkan penyinaran normal itu sama dengan tanaman yang mendapatkan penyinaran filter. Ya, jadi H0-nya sama, H1-nya tidak sama dengan. Oke. Kita coba kerjakan pakai 2 metode tadi. Oke, berarti kalau di sini kalau metode asumsi S1 lebih besar dari S2, berarti jadi sampel 1 yang mana? Penyinaran normal atau filter? Normal. Clear ya? Clear ya? Oke, yuk kita kerjakan di Excel ya. Saya buka Excel aja nih. Di whiteboard saya lama ya, laptop saya kadang jadinya ngehang gitu, takutnya ngehang, malah jadi terlama. Excel-nya belum muncul ya? Belum. Oke, ini soalnya ya. Saya lupa tadi nilainya. Oke, cara 1. Cara 1 kita asumsikan bahwa S1 itu lebih besar dari S2. Oke, berarti kalau pakai ini tadi N sampel 1 itu adalah yang penyinaran normal. Oke. Sampel 2 itu adalah penyinaran dengan filter. Berarti N1-nya berapa? 9. Oke. N2-nya 10. Ya. X bar tidak kita gunakan di perhitungan. Ya. Berarti S1-nya berapa? 1,10. Oke. S2-nya adalah 0,69. Berarti S1 kuadratnya ya. Kita tentukan data ya. S1 kuadratnya adalah 1,1 pangkat 2 gitu kan. S2 kuadratnya itu sama dengan 0,69 pangkat 2. Oke, ini saya hide dulu. Oke. Sekarang kita cari, tunjukkan hipotesisnya ya. Hipotesisnya H0-nya itu tadi sigma 1 ya kuadrat sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 dikuadratkan 2 gitu ya. Satunya tidak sama dengan gitu ya, kalian paham ya.
Sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Oke. Misalnya alfanya itu adalah 5%. Kita cari nilai F-nya sekarang. F hitung, teman-teman. Ya, F hitung adalah S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Berarti ini 1,21 dibagi 0,4761. Selesai. Ini F hitung kita ya. Oke. Daerah tolak nolnya ya. Kita di awal udah asumsikan nih, S1-nya lebih besar daripada S2. Oke. Sekalipun di sini tidak sama dengan teman-teman, ya, kita hanya mengambil satu titik kritis saja, sebelah kanan saja. Oke, jadi di sini, ya, kita gambar misalnya. Ini luasnya adalah berapa? 5%. 0,05. 5% atau 5% bagi 2? 5% bagi 2. Betul, 5% bagi 2 karena tidak sama dengan ya. Berarti di sini luasnya adalah 0,025. Berarti ya F hitung kita atau F tabel kita itu adalah F dengan alfanya adalah 0,025 derajat bebas satunya. Coba N-1, derajat bebas satunya berapa? 8. Oke, bagus. 8. 8 dari mana? 9 - 1. Kenapa 9 dikurang 1, bukan 10 dikurang 1, Aisyah? Kan DB1 itu dari N1, Bu. N1 min 1. Oke, ya. N1-nya kenapa dia penyinaran normal? Karena S1 lebih besar dari S2. Oke, bagus Aisyah. Paham semuanya ya? Jadi yang menjadi sampel 1 itu disesuaikan dengan S-nya mana yang lebih besar. Itu yang ditempatkan menjadi yang 1. Ya, berarti derajat bebas 1-nya adalah 9 kurang 1 yaitu 8. Derajat bebas 2-nya adalah 10 kurang 1 atau 9. Berarti di sini derajat bebasnya itu adalah 9. Oke, kalau kalian lihat di tabel, teman-teman, ini nilainya adalah di sini ya, 4,102. Ya. Nilai titik kritis ini adalah 4,102. Jadi di sini itu adalah 4,102. Oke. Sehingga kalau kita bandingkan F hitung kita, ya, F hitung kita berapa? 2,54 sekian. Dia posisinya di sebelah mana dari titik kritis? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Kiri. Sebelah kiri. Artinya kesimpulannya apa? Terima Hano. Oke, kesimpulannya adalah 5. Ya. Sekarang kita bandingkan dengan cara pengerjaan tanpa mengasumsikan bahwa S1-nya itu yang lebih besar. Artinya coba kita balik ya, yang jadi pembilang itu adalah yang si 0,4761 ya. Nih, saya bikin cara 1 ya. Kita bikin cara 2. Ini cara 2. Tanpa asumsi. Oke. Berarti misalnya sampel satunya adalah penyinaran dengan filter. Ini adalah penyinaran dengan normal. Oke. Sehingga N ini menjadi N2 gitu kan. Kita balik di sini ya, ini 10, ini jadi 9. Ini jadi ini ya. Kita tuker semuanya nih ke bawah. Hipotesisnya tetap hipotesis
satunya juga tetap, alfanya tetap, F hitungnya, berarti kita balik ya, S1 kuadratnya 0,761 dibagi dengan 1,21. Oke, ini F hitung kita teman-teman sekarang. 0,39347. 0,3935 gitu ya. Nah, untuk daerah penolakan H0-nya ini harus hati-hati. Saya hapus dulu. Berarti kita tetap menganut dua arah, artinya dua daerah yang diarsir, teman-teman, ya. Berarti di sini ya, ini luasnya sama tadi 0,05 ya. Luasnya 0,05. Yang sebelah kiri betul luasnya sama, di sini 0,025. Ya. Jadi misalnya di sini saya punya F yang sebelah kanan atau F1 lah ya. Di sini F sebelah kiri adalah F2. Jadi titik kritisnya ada dua kita teman-teman. Ada F1, ada F2. Nilai tabel F1, F tabel ya. Untuk F1 berarti F alfanya 0,025. Derajat bebas satunya berapa? 9. Oke, 9. Derajat bebas duanya? 8. 8. 8. Oke, ya. Ini untuk yang F1. Ya. Kalau kalian cari di tabel nanti, kalian cek lagi. Nilainya adalah 4,3572. Jadi, posisi yang ini itu adalah 4,3572. Bu, yang F2 berapa? F2 itu adalah F 0,975 dengan DB1-nya sama ya, 9. Dengan DB2-nya itu adalah 8. Tapi ini nggak dapat di tabel, teman-teman. Ini nggak dapat. Ya, cara memperoleh ini tuh bagaimana? Caranya adalah 1 dibagi ya dengan kebalikannya dari tabel ini. Jadi saya tulisnya gini ya, lawan F2. Oke, untuk jadi penyebutnya. Lawan F2 itu adalah F1 dikurang 0,975, itu 0,025. Oke, derajat bebas satunya itu ditukar dari yang F2 ini. Berarti derajat bebas satunya 8, derajat bebas 2-nya itu adalah 9. Ini bisa kita dapatkan nilai di tabel. Ya, mirip dengan F1, tapi derajat bebasnya ditukar. Kalau kalian cari, ini dapatnya adalah 4,102. Sama dengan yang mana coba? Sama dengan cara yang pertama. Tuh. Ya. Tapi ini belum selesai. F2 itu adalah dapatnya dari 1 dibagi lawan F2 ini, teman-teman. 1 dibagi 4,102. Nih nilainya 0,24378. Kalau di Excel, kita bisa cari nilai ini langsung. Caranya apa? F.inverse.writeTail.rt. Kita buktikan sama nggak sih nilai 0,24378. Berarti kita bisa ketikkan nilai peluangnya langsung 0,975. Degree of freedom-nya 19 ya. Degree of freedom 2-nya adalah 8. Sama hasilnya teman-teman. Ya, gitu. Kalau manual, nggak pakai Excel, kalian harus cari lawan F2-nya dulu ini. Baru kalian bisa dapetin F yang kedua. Tapi kalau mau pakai Excel, kalian bisa langsung dapetin nilainya. Berarti nilai titik kritisnya sekarang kita udah punya. Ya, ini titik kritisnya. Oke, sisi kanannya 4,3572, sisi kirinya itu adalah 0,24
38 lah ya. 24, 38. Oke. Sedangkan H0 kita berapa? 0,393. Ada di mana teman-teman posisinya? 0,3935. Iya, di tengah-tengah ya antara F1 dan F2. Jadi dia adanya di sini nih F itu kita kira-kira. Ini terima H0. Sama nggak kesimpulannya dengan cara satu? Sama. Sama. Ya, jadi ternyata sehingga kalian harus pintar dalam mengerjakannya secara hati-hati. Jadi kesimpulannya sama, terima H0. Perbedaannya adalah yang satu diasumsikan bahwa S1-nya itu yang lebih besar gitu ya, yang dipilihnya. Yang menjadi S1 itu adalah yang nilai lebih besar nih. Kalau yang satu tidak ada asumsinya. Jadi misalnya nggak mau pakai asumsi itu. Ya berarti seperti ini pengerjaannya. Hati-hati kalau ujinya uji sebelah kiri atau tidak sama dengan. Yang sensitif itu kalau kita cari titik kritis yang sebelah kiri ini ya teman-teman ya. Jadi kalau pengerjaannya nanti sisi kiri, yang H1-nya kiri doang nih, tetap kalian harus cari lawannya dulu. Ya, lawannya dulu, begitu, baru nanti lihat nilai tabel dari lawannya itu, 1 dibagi nilai lawannya tadi. Begitu ya. Jadi harus hati-hati dalam menentukan nilai F tabel yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan mah aman ya. Gitu. Sekarang tinggal kalian mau memilihnya yang mana. Apakah mau diasumsikan sehingga seluruh kriteria ujinya sama, tolak H0 kalau hitung kita lebih besar dari F tabel, atau Bu saya masih mau lihat satu arah dua arah kayak yang sebelum-sebelumnya, silakan boleh ya, berarti tanpa asumsi. Begitu. Bisa diikuti sampai sini teman-teman? Bisa. Biar jelas. Bisa ya, mungkin lebih jelas memang harus dengan contoh soal ya, dengan cara pengerjaannya biar teman-teman lebih terbayang begitu. Oke, untuk F memang agak lebih kompleks ya, tetapi beruntungnya adalah dalam menghitung statistik ujinya juga sederhana, hanya S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat ya. Tadi juga untuk yang satu populasi juga tidak sulit ya, hanya N-1 dikali S kuadrat dibagi dengan sigma 0 begitu. N kuadrat. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu sampai sini. Coba kita cek lagi tabel F begitu ya. Zoom-nya mana ini? Boleh tidak di stop share dari kalian? Saya agak nge-hang nih laptopnya. Coba hostnya. Bisa nggak di stop share? Halo? Gimana caranya, Bu? Hostnya siapa? Coba di stop share. Nggak bisa ya? Enggak. Waduh. Karena kursor saya ini muter. Di mana? Di Zoom-nya itu muter. Jadi saya nggak bisa klik apa-apa. Coba sebentar. Tuh, muter. Nggak bisa sama sekali stop share ya? Ayo sebentar. Ini bentar. Nah, sudah. Aman.